Oke, kita lanjutkan episode ketiga. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Selamat menyaksikan. VCS. Mas Hendra dan Natasha sama-sama kaget hingga melepaskan pegangan tangan mereka. Sedangkan Julie mematung di ambang pintu dengan tangan yang penuh dengan cemilan. Mas Hendra ada di sini. Bukannya marah melihat sang suami kedapatan berpegangan dengan Natasha. Julie justru tersenyum senang mendapati suaminya di sana. Ia pikir Natasha sendirian berada di ruang perawatan. Julie langsung memeluk sang suami dan bergelendot manja di lengan Hendra. Nih cemilan buat lo. Gue dengar lo pingsan dari Davy. Dia nyuruh gue jagain lo di sini abis praktek. Julie menyerahkan sekresek cemilan kepada sahabatnya. Ia mendengar Natasha sakit dari Davy. Kebetulan mereka bertemu saat Davy melintas di lorong rumah sakit, hendak menyusul Agus untuk melanjutkan meeting yang sempat tertunda. Julie kemudian menatap sang suami. Ada yang berbeda dengan Hendra. Biasanya pria tampan itu sangat senang dan berbinar melihat Julie dalam keadaan apapun. Namun sekarang berbeda. Wajahnya datar, bahkan pelukan Julie tidak dibalas sama sekali membuatnya keheranan. Mas Hendra yang nolong gue tadi, kita lagi meeting mau peluncuran produk baru. Natasha memang memanggil Hendra dengan sebutan Mas jika di luar pekerjaan, tapi jika membahas pekerjaan mereka memiliki panggilan formal yaitu Ibu dan Bapak. Oh iya. Wah lo emang hebat Nat. Apanya yang hebat? Gue sampai stres akhir-akhir ini dan ujung-ujungnya asam lambung kumat sampai pingsan kayak tadi. Makanya jangan bandel. Waktunya istirahat ya istirahat, jangan begadang mulu. Natasha hanya tersenyum mendengar ocehan dari sahabatnya. Ia sedikit heran dengan Hendra yang tidak mengeluarkan sepatah kata pun semenjak kehadiran Julie. Mas, aku ada jadwal praktek habis ini. Kamu tungguin Natasha di sini ya, nanti gantian sama aku. Hendra mengangguk dengan wajah dingin. Ia masih kesal teringat kelakuan Julie dengan dokter lelaki sewaktu di kantin. Setelah kepergian Julie, Hendra masih tak bersuara sedikit pun, membuat Natasha kebingungan. Mas Hendra, pulang saja. Aku sudah baikan. Hendra melirik Natasha hingga manik mata mereka saling bertemu dan terkunci. Sejenak Hendra terpaku melihat kecantikan Natasha meski tanpa make up dan sedikit pucat. Kamu tidak apa sendirian? Tidak Mas. Davy juga akan menyusul ke sini. Baiklah. Kalau perlu bantuan telepon saja Julie. Natasha memandangi punggung tegap milik Hendra. Kenapa dirinya tiba-tiba sangat ingin memeluk tubuh kekar itu. Mungkin Natasha sudah gila karena dirinya terobsesi dengan suami sahabatnya. Ia menggelengkan kepala mengusir segala pikiran buruk yang menguasai hati dan pikirannya. Mungkin Natasha merasa kesepian mengingat orang tua serta adiknya tinggal di luar negeri, sedangkan ia sendiri di sini. Natasha dituntut serba bisa dan terbiasa melakukan segalanya sendiri. Malam harinya Davy menemani Natasha di rumah sakit. Rencananya besok sudah boleh pulang. Natasha bersyukur memiliki Davy dalam hidupnya. Wanita satu itu sangat bisa diandalkan. Julie pulang sekitar jam 10 malam. Ia telah meminta izin kepada sang suami untuk menjaga Natasha setelah jam kerja berakhir dan Hendra mengizinkan. Langkah kakinya terayun menuju lantai 2 di mana kamarnya dan sang suami berada. Sesaat setelah memutar gagang pintu ia tak mendapati Hendra di sana. Hanya keheningan malam yang menyapa sepanjang mata memandang. Julie membersihkan diri lalu mengganti pakaian mengenakan kimono satin dengan tali di bagian pinggang. Julie tidak mengenakan bawahan karena itu kesukaan sang suami. Ia tak sabar melihat reaksi suaminya saat dirinya tampil mengenakan pakaian kesukaan Hendra.
Mas. Julie membuka ruang kerja suaminya tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu dan benar saja. Hendra tengah berkutat dengan laptop di meja kerjanya. Pria tampan itu menoleh sekilas dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Suamiku yang tampan. Kenapa sih? Julie melingkarkan kedua tangan di leher Hendra memeluk suami tampannya dari arah belakang. Kamu sudah pulang. Tidur saja duluan. Hendra menjawab tanpa melihat sang istri dan perkataannya sedikit ketus tidak seperti biasanya. Pria ini sangat manis dan pengertian. Ia tidak bisa melihat sang istri berpakaian seksi sedikit pun atau mereka akan berakhir di ranjang. Mas, kamu kenapa? Kok aneh dari semenjak di rumah sakit? Siapa yang aneh? Aku lagi kerja, kalau kamu hanya mau mengganggu mending tidur sekarang. Mas, aku minta maaf kalau ada salah sama kamu. Julie, tolong pengertiannya, aku ingin sendiri dan menyelesaikan ini tepat waktu. Aku juga capek kerja dari pagi. Oke, aku tidur duluan. Julie merasa dongkol dengan Hendra. Percuma dirinya berdandan maksimal, bahkan Julie membersihkan tempat tidur dan menyemprotkan parfum di sana agar pelayanannya memuaskan di mata Hendra. Namun tampaknya sang suami tidak bisa diganggu dan banyak pekerjaan saat ini. Ia merebahkan tubuhnya di kasur dan mengambil ponsel di atas nakas. Julie melakukan panggilan video dengan seseorang yang juga ia rindukan meski sudah sering bertemu. Kamu di mana? Ucapnya manja kepada seseorang di seberang sana. Di apartemen. Aku tidak ingin pulang. Kenapa? Aku ingin kamu ke sini. Kamu gila? Aku tidak bisa ke sana di jam seperti ini. Mas Hendra ada di rumah. Aku kangen kamu. Cantik. Aku juga sayang. Biarkan aku mengobati sedikit rasa kangen itu. Julie tersenyum centil. Ia mengarahkan kamera ponsel ke bagian dadanya yang menyembul tanpa bra. Julie menurunkan piyama hingga nampak benda kenyal dengan pucuk berwarna pink, membuat lelaki di seberang sana menelan saliva kuat-kuat. Ia meremas dan memainkan dengan sensual, disertai dengan ekspresi keenakan, membuat pria itu mengerang di seberang telepon. Inilah yang membuat lelaki tersebut tergila-gila dengan Julie yang nakal hingga melupakan anak istri di rumah. Mereka melakukan VCS karena memang Hendra masih berada di ruang kerja pribadinya. Selesai teleponan dengan pria tersebut langsung tertidur tanpa berniat menunggu suami yang masih menyelesaikan pekerjaannya. Hendra yang masih teringat dengan kelakuan istrinya tidak ada niatan menemui Julie di kamar. Ia malah tidur di ruang tamu lantai bawah. Sebelum tidur, Hendra menyalakan televisi di ruang tamu. Tidak biasanya pria tampan tersebut insomnia seperti malam ini. Jari telunjuk dan jari tengahnya menghimpit sebatang rokok dengan asap yang mengepul ke udara. Hendra menghirup lalu menghembuskan berulang kali. Rasanya memang nikmat, namun ia bukanlah pria perokok aktif seperti kebanyakan lelaki di luar sana. Hanya sesekali dalam mood yang buruk, maka rokok tersebut akan tersedia di saku celananya. Julie juga sangat ketat terhadap sang suami karena ia sadar betul bahaya merokok terhadap kesehatan, maka Julie akan marah besar jika mengetahui suaminya merokok. Namun Hendra sepertinya sengaja. Ia membiarkan abu rokok tersebut berserakan di ruang tamu agar besok Julie melihat kelakuan suaminya. Hendra tertidur setelah jam menunjukkan pukul 2 pagi. Pagi harinya, Julie merasa dongkol dengan sang suami karena Hendra ternyata tidak tidur di kamar. Kaki jenjangnya terayun menuju lantai bawah hendak memastikan keadaan sang suami mengingat Hendra tidak ada di ruang kerja miliknya. Betapa kesalnya Julie saat melihat abu rokok berserakan di ruang tamu. Hendra benar-benar mengibarkan bendera perang dengannya. Dengan gerakan cepat ia memanggil Empok Darmi di dapur untuk membersihkan sisa pembakaran rokok yang begitu dibenci oleh Julie.
Empok Darmi yang tengah memasak di dapur tersentak saat mendengar suara Juli yang menggelegar memanggilnya dari arah depan. Majikannya satu ini memang terkesan galak dan cerewet. Buru-buru Empok Darmi menghampiri Juli setelah memastikan kompor dalam keadaan mati. Wanita berumur tersebut langsung mengambil alat kebersihan untuk melaksanakan perintah sang nyonya bos. Ia dengan telaten menyapu lalu mengepel memastikan semua dalam keadaan bersih lalu mengganti karpet bulu yang ada di sana. Juli yakin suaminya tidur di ruang tamu terbukti saat beberapa kali menggedor pintu tak ada sahutan dari dalam bahkan pintunya terkunci. Mas, kamu gak berangkat ke kantor? Mes Hendra. Suara cempreng dari Juli tidak bisa membangunkan Hendra. Lelaki tampan itu masih bergelung di bawah selimut dan berselancar di alam mimpi. Juli akhirnya berangkat ke rumah sakit mengendarai mobil sendiri tanpa menunggu sang suami terbangun. Bersambung. Itu tadi cerita episode ketiga. Semoga teman-teman semua terhibur. Wassalam.